Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirina wa sahabati ajmain. Santri-santri kelas 1 yang Pak Zeni sayangi, kali ini kita akan melanjutkan belajar kemarin, yaitu belajar pelajaran bahasa Arab tentang bab at-ta'aruf, tentang perkenalan ya, tentang perkenalan. Kemarin kita telah membahas yang namanya huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu merupakan huruf penyusun dalam bahasa Arab. Berbeda dengan ketika kita belajar bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, nah itu huruf yang digunakan adalah huruf Latin yang dimulai dari huruf A sampai dengan Z ya, Z sampai dengan huruf Z. Nah, kalau huruf hijaiyah itu nanti dimulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita niatkan diri kita itu, belajar kita itu untuk niat yang baik, dan juga kita awali dengan membaca basmalah dan doa ketika akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, insyaallah kita nanti akan belajar yang pertama itu tentang huruf hijaiyah, kemudian nanti juga akan belajar ungzur walahid hadhihi surah ini ya. Nah, nanti kita juga latihan menulis huruf hijaiyah. Sebagaimana kita ketahui kalau huruf Latin itu dimulai dari kiri ke kanan ya. Contohnya ketika kita menulis saya, misalnya menulis saya. Nah, tulisan ini kan dimulai dari kiri ke kanan, ya enggak? Tapi kalau tulisan Arab itu dimulainya dari kanan ke kiri. Contohnya nulis Pak Zaini nulis bismillah. Nah, itu kan dimulainya dari kanan ke kiri. Itu ya tadi ya. Kalau tulisan Latin dari kiri ke kanan, kalau bahasa Arab, tulisan Arab itu kanan ke kiri. Begitupun cara penulisan huruf hijaiyah. Oke. Kita sekarang latihan menulis huruf hijaiyah dulu. Yang pertama itu ada alif ya. Alif itu cara menulisnya tinggal ditarik dari atas ke bawah. Ya, ditarik dari atas ke bawah. Itu alif. Kemudian ketika kita akan memberikan harokat, ya tinggal misalnya harokat fathah. Berarti dikasih harokat fathah. Sorry. Tadi ya dikasih harokat fathah, maka bunyinya menjadi A. Belakangnya itu menjadi A. Begitu juga dengan ba, contoh ya, ba. Nah, ba ketika di fathah maka akhirnya juga menjadi A, yaitu ba ini. Kemudian ketika di kasroh maka akhirnya menjadi I. Nah, ba juga ketika di kasroh menjadi bi. Nah, itu kan akhirnya huruf I. Nah, kemudian ketika di domah, nah ini di domah maka menjadi U, akhirannya itu menjadi huruf U. Seperti itu ya. Ba juga menjadi bu. Pokoknya ketika fathah menjadi A, ketika kasrah menjadi I, ketika domah menjadi huruf U belakangnya. Oke, lanjut. Tadi alif sudah, caranya ditarik dari atas ke bawah. Kemudian ba. Ba juga dimulainya dari kanan. Nah, huruf ba. Titiknya 1. Ini huruf ba. Kemudian kalau huruf ta itu juga sama mirip-mirip dengan huruf ba. Ya sama cara menulisnya. Tarik terus sini. Nah, kalau tak titiknya 2. Itu ya. Kemudian kalau sa itu tinggal dikasih titik lagi 1. Nah, alif ba ta sa. Kemudian ketika menulis huruf jim gimana? Huruf jim ini dimulai dari sini seret, kemudian sini set.
Nah, seperti itu. Jim. Nah, kalau jim itu ada titiknya satu di tengah. Nah, seperti itu ya. Ketika di fathah maka menjadi ja, kasroh menjadi ji, di domah menjadi ju, jaji ju, seperti itu. Insya Allah untuk ini kalian sudah bisa semua ya. Kalau hak juga demikian. Jim, ha, ho itu bentuknya sama. Cuma yang membedakan itu titiknya. Kalau jim tadi ada titiknya satu, kalau ha itu tidak ada titiknya. Ya udah cuma kayak gini tok. Ini Pak Zaini nulis seadanya dengan aplikasi seadanya. Nah, enak lagi kita belajar kalau sudah offline bisa menulis langsung di papan tulis ataupun di buku. Itu kalau ha. Lah kemudian kalau ho itu dikasih titik satu di sini. Jim, ha, ho itu sama bentuknya, cuma yang membedakan titiknya. Kalau jim ada titiknya satu di sini, kalau ha tidak ada titiknya, kalau ho itu ada titiknya satu di sini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Kemudian sekarang dal ya, dal. Nah, dal itu bentuknya kayak gini. Sorry, bentar. Kayak gini ditarik set sini. Nah, itu dal. Dal kemudian yang mirip dengan dal itu za. Nah, za kalau za itu ada titiknya satu. Kalau ini dal, kalau ini za ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, kemudian ro. Nah, kalau ro itu mirip dengan za. Ro cara menulisnya. Nah, seperti ini. Ini ro. Kemudian kalau za, you tinggal huruf ro dikasih titik satu. Nah, contohnya ini za, za. Nah ini ya, ro, za. Mirip-mirip dengan huruf dal, tapi kalau huruf dal itu lebih condong lagi ke sini. Nah kalau dal ini kayak gini, kalau za kayak gini, tapi kalau ro ini lebih lebar ke bawah. Dal, dal, ro, za, sin, shin. Ya sekarang sin, sin kecil. Kalau sin kecil ini kayak gini, set, satu, dua, nah kasih ini satu. Nah ini namanya sin, sin ya. Kalau dikasih fathah berarti sa, kalau dikasih kasroh berarti si, menjadi huruf i ya. Kalau di fathah tadi a, kalau dikasih domah menjadi su, belakangnya u. Kemudian yang mirip dengan sin itu sya, atau sin besar biasanya menyebutnya. Tulisannya sama, set, set, dari kanan ya dimulainya. Cuma yang membedakan titiknya ada tiga. Nah, sin, sod, dot ya sekarang sod. Sod ini kayak gini cara menulisnya. Set. Nah, kemudian dikasih. Nah, ini sod. Sod ya, sod. Cara membunyikannya seperti orang mau bersiul. Sod, sod. Nah, kalau dot ini tinggal dikasih titik satu. Tek. Nah, itu menjadi huruf dot ya. Atau ini Pak Zeni tuliskan lagi. Dot. Kayak gini cara menulisnya set. Kemudian dikasih set. Ini dot ya. Ini kalau menurut Rasul itu huruf yang paling sulit mengucapkannya atau makhorijul hurufnya itu huruf dot ya. Kemudian sod, dot, po, zo. Sekarang po ya, huruf po. Huruf to ini yang mirip, pertamanya mirip dengan membuat huruf sod, tapi ada kayak gini ya ini po ya, huruf po. Tadi to. Ini to. Kemudian kalau zod itu mirip dengan to, cuma ada titiknya. Nah ini zod. Ini sorry Pak Zeni menuliskan apa adanya kayak gini. Sod, dot, to, zod, ain, rin. Nah sekarang huruf ain. Huruf ain ya ini kayak gini. Set. Terus ditarik set. Nah ini huruf ain. Kalau diharokat fathah menjadi a. Kalau kasroh menjadi ai. Kalau didomah menjadi u. A, ai, u. Seperti itu. Kalau rin ya sama dengan ain, cuma dikasih titik. Nah, seperti itu. Titiknya di tengah ya, sorry. Nah, ini namanya rin. Rin. Kalau
dikasih fathah ya gha, kasroh ri, kalau di domah ru. Ain, rin, sekarang fa. Nah kalau fa itu bentuknya mirip dengan huruf ba. Bawahnya ya, bawahnya. Ini fa, set. Nah, fa seperti ini, fa. Maksudnya yang ini yang bawah ini mirip dengan ba. Karena nanti kalau kof itu agak ke bawah. Ini namanya fa ya. Kemudian huruf kof. Kof ini, nah kalau kof ini agak ke bawah kayak gini. Enggak melebar ke sini. Nah ini huruf kof. Fa, kof. Nah kemudian kaf. Sekarang kaf. Fa, kof, kaf. Nah kalau kaf ini kayak gini. Terus dikasih mirip dengan huruf hamzah. Nah seperti ini. Kaf. Kaf ini kaf. Kemudian lam. Huruf lam. Nah ini lam. Kayak gitu ya. Lam kemudian mim. Nah mim itu ada yang bentuknya kayak gini. Mim. Ada juga yang kayak gini. Nah mim. Kaf, lam, mim, kemudian huruf nun. Nah huruf nun itu mirip dengan huruf kof. Sorry. Nun. Kayak gini, set. Agak bulat. Kalau kof kan juga tadi kayak gitu ya. Kof kan agak bulat juga gitu. Nah kalau fa, ini nun ya huruf nun, ini huruf nun. Kalau huruf fa itu kan tadi mirip dengan huruf ba. Makanya agak lebar, fa. Nah ini mirip dengan huruf ba. Set. Seperti. Sorry ini Pak Zaini nulisnya agak miring-miring karena medianya kayak gini. Nanti kalian luruskan saja kalau menulis. Sampai apa tadi? Fa, kaf, lam, mim. Sekarang nun, udah ya nun ya. Kaf, lam, mim, nun, wawu. Nah sekarang wawu. Wawu ya tinggal bikin buletan terus kayak gini. Nah ke bawahnya mirip dengan ro. Kaf, lam, mim, nun, wawu, ha sekarang ya. Sekarang huruf ha. Ha ini cara menulisnya ini. Ha. Set. Nah kayak gini. Sorry. Ulangi. Kayak gini intinya kayak gini. Kok susah. Ada juga kalau di akhir kalimat ha biasanya kayak gini bentuknya. Ha kemudian huruf hamzah. Nah huruf hamzah ini kayak gini. Seperti itu. Atau juga ada bentuknya yang kayak gini huruf hamzah. Dikasih alif dulu kemudian atasnya dikasih kayak gini. Itu hamzah juga ada yang seperti itu hurufnya. Kemudian yang terakhir itu huruf ya. Huruf ya cara membuatnya seperti ini. Nah seperti itu atau kayak gini. Iya. Nah seperti titiknya 2. Nah itu ya tadi ya cara menulis huruf hijaiyah. Kalau untuk harokatnya juga sama. Dimulai dari kanan. Contohnya kita mau mengharokati huruf kaf ya. Misalnya ini huruf kaf. Ketika diharokati ya fathah ya berarti dari atas tarik ke bawah menjadi ka. Kalau kasroh ya dari atas tarik ke bawah menjadi ki. Kalau di dumah ya menjadi dikasih bentuk domah ini. Nah, menjadi ku seperti itu ya. Itu tata cara penulisan huruf hijaiyah. Mungkin ini saja yang Pak Zaini sampaikan. Ini waktunya sudah terlalu lebar untuk ini ungzur walahid hadhihi suwar. Besok lagi saja pertemuan selanjutnya karena waktunya sudah terlalu lebar nanti kalian malah bosen. Nah untuk itu namanya latihannya coba kalian nanti menulis di buku kalian ya menulis ini huruf hijaiyah mulai dari alif sampai dengan ya mulai dari alif sampai dengan ya. Caranya seperti tadi dimulai dari kanan terus ke kiri seperti itu di buku kalian. Ya udah. Ini saja yang dapat Pak Zaini sampaikan. Jangan lupa tetap semangat
dan giat dalam belajar. Karena ada pepatah mengatakan at-ta'allum fi shighar kan naqsi 'alal hajar. At-ta'allum fil kibar kan naqsi 'alal ma. Belajar di waktu kecil bagai menulis di atas batu. Nah, belajar di waktu tua itu bagai menulis di atas air. Nah, menulis di atas batu kan bisa ya, seret-seret dipahat bisa. Tapi kalau menulis di atas air, kalian menulis sebentar lupa lagi. Nah, kalau waktu kecil bagai menulis di atas batu, nanti di batu kan hilangnya itu lama seperti itu. Kalau di atas air, yuk baru nulis hilang lagi seperti itu terus. Yaudah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.